Jadi kan aku tuh dulu Karena kan nggak pakai kerudung, ya. Terus aku Oke. memutuskan memakai kerudung karena aku nggak tahu kalau Islam itu harus pakai kerudung. Karena kan aku masuk Islam sendirian. Di lingkungan aku tuh kan bukan yang agamis ya maksudnya. Jadi aku juga nggak punya mentor untuk banyak nanya Islam terus gimana sih atau kayak gimana gitu. Dulu tuh aku berpikir, oh kalau pakai kerudung tuh kayaknya bebas aja gitu. Mau pakai kerudung boleh, mau enggak boleh gitu. Yang penting kalau sholat ya wajib gitu kan. Sama kayak sholat sunnah ya boleh, boleh enggak gitu. Jadi enggak benar tuh mikirnya gitu kan, karena enggak ada teman yang bisa ditanya juga. Jadi dulu tuh kalau datang ke kajian aku pakai rok pendek kan beres. Ya sih. Saking makanya aku juga bingung, kenapa aku dilihatin ya gitu kerudung kan. atas bawah mini. Jadi kan aku bingung kayak ini kok dilihatin sih, emang nggak boleh ya kalau ke masjid pakai baju pendek kan nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta Quran, alhamdulillah ketemu lagi di Cerita UFK dan selalu menghadirkan sosok yang sangat inspiratif yang kisah hidup, perjuangan, jatuh bangunnya semuanya bisa kita ambil untuk kebaikan kita di masa yang akan datang. Dan hari ini Masya Allah kita dikasih kesempatan, alhamdulillah ini kesempatan yang mahal banget untuk kemudian bertemu dengan dua orang tua yang punya anak. Masya Allah, ini anugerah banget, pinter, solihah, dan bawel juga. Amin. Ya, siapa lagi kalau bukan Baba dan bubunya Ara. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Senang Kang sekali Billy. kita kedatangan tamu Cici spesial. Valen. Cici Valen. Jadi cici. Akang Billy dan Cici Valen. Alhamdulillah, kenapa tahu? Karena kan kita udah pernah jalan bareng ke Jepang. Jadi ternyata banyak tahu, tapi pingin lebih tahu lebih dalam. Iya. Karena waktu kita ke Jepang kemarin, nggak sempet ngobrol lebih dalam. Iya. Karena bunga sakura terlalu indah untuk Jogo, ditinggalkan. gitu ya. Nah, hari ini kita sempat ngobrol bareng. Dan Masya Allah hari ini kita tuh juga baru pulang dari Jepang kemarin. Dan Masya Allah teman-teman, terima kasih mau ngabarin Masjid As-Solihin Yokohama, Masjid Indonesia pertama di Jepang sudah 60% selesai. Masya Allah. Dan insya Allah nanti Januari mau undang Baba dan Bubu juga Ara, kita ada event sujud pertama di Yokohama. Di hari Jumat, pada saat Isra Mi'raj, saat kemudian perintah sholat turun. Dan salju juga lagi turun. Iya. Bismillah ya. Indah banget. Snowy banget. Nah, Baba, terima kasih udah datang ke sini. Terima kasih saya juga Pak Ustadz. Saya ingin tahu lebih dalam awalnya sebelum Ara nih ya. Ara nanti lah jauh gitu ya. Pada arah. Banyak yang nggak kenal sama Baba, sama Bubu kan gitu. Kenalnya kan Aranya gitu kan. Betul. Pingin lebih deket gitu. Aslinya awalnya itu pertemuan pertama dengan istri, dengan Bubu itu kok bisa ketemu di mana gitu ya, sehingga kemudian nanti ceritanya di endingnya muncul anak anaknya kecil begini ini. gitu, iya kan? Pasti nggak mungkin sembarangan milih, maaf ya, lahan untuk nanam bibit di situ. Itu Betul. pasti. Kenapa? Nah, tapi satu sisi saya juga pengen tanya, tapi kan mu'alaf. Betul. Kok mau? Gimana tuh ketemunya awalnya? Kan banyak orang mikir soalnya gini, Iya. kalau punya istri atau suami mu'alaf itu kan nambahin PR ya. PR dong. Udahlah rumah tangga itu kata orang rumit dan rigid, Iya. ditambah PR harus mendidik Harus lagi mendidik sama keislaman. Islam. Nah, itu kan nggak mudah. Nah, Kok mau dan di mana dan gimana? Kok Baba mau sih mempersulit diri sendiri? Nambahin beban hidup loh. Ya Allah. Gimana, Baba? Karena kalau saya pikir tuh Bubu yang tersulitkan sama saya gitu. Oh, Masya Allah. Jadi memang dari dulu itu ya Pak Ustadz, malah di zaman itu, Iya. zaman Billy belum mulai banyak belajar dan mendalami gitu ya, Iya. nggak mau dapetin kerudung, Oh. Nggak mau. nggak mau dulu. Jadi masih melihat di lingkungan kecil waktu itu kayaknya masih belum ngerti aja gitu. Oke. Kenapa sih harus yang kerudung? Iya. Kenapa sih harus yang enggak? Cuman yang jelas memang cari orang yang ngerti dia tuh why-nya apa. Dia tuh pekerja keras gitu. Dia tuh bisa satu frekuensi. Dulu awal utamanya gitu. Karena kan kalau secara background dari sejak lulus SMA itu Billy jadi pelatih teater. Dia penyiar radio. Pantes, Radio. komunikasinya keren banget.
Waktu itu mah belum dikerudung ya Bu ya. Itu belum dikerudung. Cuman selintas aja. Selintas ngelihat, udah aja nggak ada perasaan apa-apa tuh. Nggak ada perasaan apa-apa dulu tuh. Akhirnya ya udahlah, nggak mau nyari dulu. Karena waktu itu udah cukup lama. Terus udahlah, nggak usah mikirin yang begitulah. Dapat job harus ngisi MC-nya. Duh, MC-nya siapa ya? Nanya ke temen. Dikasihlah kontak dia. Oh, iya. Caranya. Dikasihlah kontak dia. Nah, dikasih kontak dia, dan ini juga pas waktu itu belum terlalu menegakkan syariat sama Pak Ustadz. Masih belum gitu. Nah, akhirnya event pertama kenalan lah sama dia. Itu udah dipakai kerudung aku, Pak Ustadz. Nah, pas ketemu kedua kali itu udah dikerudung. Nah, pas ketemu langsung tuh bersambut hangat gitu loh. Jadi gimana ya perasaannya? Kliknya beda. Pertama kenal tuh cobain gitu. Coba mau kenal gitu. Coba Jadi mau MC-nya kenal. tadi. Jadi nah dari situ beres mau pulang. Nah, pas bagian mau pulang ini, jujur Pak Ustadz, Billy itu udah lama gak ke masjid. Oh, Masya Allah. Di sini. Karena Tapi sholat. Sholat tapi nggak di masjid. Oh. kenapa nggak ke Jadi masjid? di fase ini tuh Billy lagi bingung karena waktu itu pas kondisi papa meninggal. Jadi kayak menggerutu gitulah. Jadi saya tuh banyak konflik batin. Iya, banyak konflik batin lah di sini tuh. Kayak kok kenapa kondisi tiba-tiba diginiin gitu kan. Waktu itu papa kan kanker paru. Nah, dari kanker paru, seminggu dari situ saya kerja. Tervonislah stadium 4 dan ibu pensiun. Jadi saat ibu pensiun. Iya, jadi saya tuh langsung jadi tulang punggung dan banyak nanya gitu. Ya Allah, kok begini banget ya hidup saya gitu. Akhirnya agak renggang lah gitu ya. Selalu banyak bertanya gitu. Nah, pulang dari MC, pulang beres acara, ternyata ketemu dia di mau keluar ya. Mau pulang bareng nggak? Masya Allah, di situ ketemu. Ya udah. Bapak yang nawarin. Iya. Ya udah, hayu. Nah, terus ada makanan yang masih banyak nggak kebagian konsumsi gitu loh. Jadi kan itu mubazir ya. Akhirnya dibawa. Akhirnya kita bawa, terus kita pulang. Nah, yang nggak disangka adalah melipir ke masjid. Karena udah azan. Jadi ceritanya pacaran Islami ini Maya. Gitu. Dan itu kan itu pas impresi saya banget. Karena yang nggak ngajak pernah masjid siapa? Dia. Karena kan di jalannya udah azan. Iya. Kan ya cowok gitu ya. Ya udah aja sekali. Ke masjid dulu kan nggak mungkin, ya udah kamu turun saya pulang. Harga diri dong Ayo ya itulah sebagai gitu ya. imam. Kapaksa itu cerita. Akhirnya parkirlah di masjid. Parkirlah, sholat. Nah di situ tuh kayak ada, ya Allah, ini gitu yang Allah mau liatin jalan ke saya gitu. Tapi ya Allah, ini tuh dikerudung. Kan saya tuh spesifikasinya nggak dikerudung. Lucu banget. Oke. Sholat aja ya, beres. Udahlah, cobain aja. Akhirnya nganterin dia mau ada job MC selanjutnya. Dari situ. Dari situ, nah di perjalanan ngebagiin makanan. Oh, makanan tadi. Di dalam hati kan, Ya Allah. Perkenalan berkah macam apa ini? Gitu kan? Udah masjid. Ini baru Sedekah nasi box Iya, ya. kan gitu Berbagi. kayak kayaknya ini deh gitu. Oh, oke. Ya maksudnya kan makanannya banyak. Mungkin kalau makanan banyak ya pasti kita bagiin ya gitu. Jadi Masa mau dimakan semua kan nggak cukup juga perutnya. Betul. Jadi diantar ke tempat berikutnya. diantar. MC di mana? Aduh lupa. Masih di daerah Bandung Masih Jadi Tapi bisa dia dibilang. brief ke IO selanjutnya. Jadi saya turun di kantor IO selanjutnya di Kembar waktu itu. Kok saya ingat. dulu kalau nge-MC itu bisa kayak sehari 3 gitu. Masya Allah, jam terbangnya. Jadi pagi kesini, siang kesini, sore kesini, malamnya siaran gitu. Diantar. diantar. Dia antarlah dia ke tempat Ke tempat selanjutnya. itu. Nah pulang tuh kepikiran Pak Ustadz. Oh, kangen. Padahal aku nggak mikirin apa-apa tuh pas pulang. Kepikiran dan kangen. Jadi kayak mungkin karena pengalaman-pengalaman sebelumnya, Iya. saya ngerasa bahwa kok belum dapat yang satu visi gitu. Nah pas yang ini udah nganter, pulang kepikiran, terus banyak ngobrol kan. Nah cara dia berbicara, cara dia ngobrol tuh
masuk gitu Pak Ustadz. Bukan Bukan tipikal yang, jadi kalau di kami justru dia nggak baperan, saya baperan gitu. Jadi kebalikan gitu. Nah dia tuh bisa nge-treat, bisa nge-treat. Nah, saya nggak bisa nih kena yang sama yang baperan lagi gitu. Kalau saya kena yang baperan ribut gitu. Nah kalau dia enggak gitu. Bener kayak gini. Kalau hidup kayak gini, akhirnya ngobrolin kehidupan, cara pandang, ternyata sama Pak Ustadz. apa samanya? Ya kita hidup di dunia tuh realistis. Kalau memang mau membantu orang, kita bahagiakan dulu diri kita secepat mungkin dengan cara yang konsisten gitu. Biar apa? Biar kita cepat bisa menebar keberkahan gitu. Nah ternyata itu tuh Sama. ada di dia gitu. Jadi pemikirannya sama nih gitu. Terus hal-hal yang walaupun pemikirannya sama, tapi eksekusinya beda. Jadi saya sering banget ngelihat POV saya yang gelap dilihat sama dia. Begitupun dia. Jadi POV yang nggak bisa dilihat sama dia kebaca nih sama saya. Jadi kayaknya mah ini oke nih. Oke, Kata Baba. Oke untuk Oke untuk dijadiin istri. Serius, kata Baba. Masya Kata Allah. Baba. Nah, Bubu, Baba kan setelah dari masjid dan bagi-bagi nasi box itu kan kepikiran. Bubu Lu gimana? kepikiran nggak? Nah, Bubu Coba itu. Coba nih sekarang dari versinya Bubu, karena laki-laki Iya. itu suka nggak benar ceritanya. Susah dipercaya. Ini sebelahnya laki-laki nih. Itu juga Laki-laki itu. Nggak bener. Waktu itu Umi, Pak Ustadz, aku nggak mikirin apa-apa. Ya Tapi Allah. Bubu sebelumnya kalau Baba kan katanya pernah dekat dengan yang lain. Iya. Kalau Bubu sebelum Pernah sama enggak? Baba pernah juga dekat sama yang lain. Ya pernah Oh. sih Umi. Cuman memang kalau dulu tuh aku tuh punya pemikiran kayak kalau misalkan menjalin hubungan sama laki-laki itu pihak perempuan yang akan dirugikan sangat banyak. Ditambah kan aku dari SMP udah mulai kerja tuh, udah mulai siaran tuh SMP. Bayar sekolah sendiri, kadang kan juga harus butuhin kebutuhan di rumah kan, kayak misalkan bayar listrik atau beli makanan yang gitu-gitu tuh SMA. Jadi aku tuh mikirnya kalau aku punya pasangan kayak ya elah nikah juga masih lama. Belum kan kalau pacaran gitu kan Merugikan berarti itu ya. harus ada waktu yang dikeluarkan ya. Betul. Maksudnya waktu yang dikeluarkan, bahkan uang yang dikeluarkan, Ya, betul. misalkan ngasih kado atau apa. Kan aku mikirnya kayak mending uangnya buat bayar sekolah, bayar listrik aku. Boleh tahu nggak? Aku. Emang kemana Bapak? Kok bisa bayar uang sekolah sendiri? Jadi ayah aku tuh sama mama aku tuh pernah ada di fase yang hidupnya nyaman. Karena kan mereka usaha. Terus usahanya bangkrut. Cuman memang ketika aku SD itu papa sama mama tuh bukan bangkrut yang pertama. Jadi mereka tuh udah bangkrut yang keempat. Jadi memang udah abis banget di situ, udah kayaknya tenaganya udah nggak ada buat bangkit lagi nih gitu. Karena benar-benar jatuhnya sejatuh itu, dari yang mobilnya ada 16. 16 mobil. Iya, Anak sultan nih. Bukan, gitu. Terus kayak rumahnya banyak gitu, sampai nggak punya rumah sama sekali, sampai ngontrak. Sampai segitunya. Sampai ngontrak, iya. Sampai kakak tuh juga dia kerja gitu ya, sambil kuliah buat bantuin bayar kontrakan juga gitu. Jadi emang dari yang jatuhnya itu jatuh banget. Cuman kan di proses aku ngerasain papa sama mama jatuh tuh kan aku SD ya, SD kelas 6. Jadi pas aku anak SD masih bukan Islam pada saat itu, terus pindah ke sekolah yang negeri, punya culture shock yang beda juga gitu ya. Terus ya banyak penyesuaian gitu. Jadi kayak pemikirannya jadi lebih dewasa dari pas aku SMP. Jadi kayak kalau untuk urusan sama lawan jenis gitu suka mikirnya, duh hidup aku udah pusing Udah ya. Iya. Harus mikirin dia lagi nanti. Aduh, nggak dulu deh gitu. Nanti lagi capek-capeknya harus mikirin habis ini harus siaran, habis ini harus ngapain gitu ya, tambahin jualan apa kek atau ngapain buat tambahan gitu. Harus ngumpulin uang buat kuliah gitu. Ya masa iya perkara chat nggak dibalas dimarahin kayak gitu. anak Iya, dulu. betul. Ditanya Sherlock di mana gitu. Iya, nanti aku pusing. Iya. Enggak gitu. Jadi waktu pada saat itu ketemu sama Baba pun pas pulang dari situ aku nggak kepikiran apa-apa nih. Jadi kayak cuman mikir kayak alhamdulillah hari ini ada yang nganterin dari tempat aku nge-MC ke tempat yang lain. Jadi kan aku nggak perlu ongkos. Iya. Masya Allah. Terus kan mikirnya kayak udah temen aja gitu. Siapa tahu nanti bisa kerja bareng lagi. Jadi nggak ada pikiran apa-apa ke sana gitu. Ditambah itu tuh lagi masa-masanya aku jatuh
per-MC-annya. Nah, Karena ini kan sedih nih. jadi kan aku tuh dulu Karena kan nggak pakai kerudung ya. Terus aku Kerudung. memutuskan memakai kerudung karena aku nggak tahu kalau Islam itu harus pakai kerudung. Masya Allah. Karena kan aku masuk Islam sendirian. Di lingkungan aku tuh kan bukan yang agamis ya maksudnya. Jadi aku juga nggak punya mentor untuk banyak nanya Islam terus gimana sih atau kayak gimana gitu. Datang ke kajian umum, tapi kan temanya tematik ya. Iya. Maksudnya aku datang untuk mendengarkan, oh tema hari ini nih. Ngacak temanya. Iya. Iya, temanya ngacak, jadi Terstruktur. nggak ada jawaban apapun gitu. Dulu tuh aku berpikir, oh kalau pakai kerudung tuh kayaknya bebas aja gitu. Mau pakai kerudung boleh, mau enggak boleh. Yang penting kalau sholat ya wajib gitu kan. Sama kayak sholat sunnah ya boleh enggak gitu. Jadi enggak benar tuh mikirnya gitu kan, karena nggak ada teman yang bisa ditanya juga. Jadi dulu tuh kalau datang ke kajian aku pakai rok pendek kan beres aku. Ya sih. Saking makanya aku juga bingung, kenapa aku dilihatin ya gitu Kerudung kan. atas bawah mini. Jadi kan aku bingung kayak ini kok dilihatin sih, emang nggak boleh ya kalau ke masjid pakai baju pendek, kan nggak tahu. Terus nah udah aja masih berlanjut tuh kayak gitu terus gitu kan. Sampai akhirnya lagi ngobrol sama teman, aku mau bercandain kayak coba pakai kerudung. Nggak mau, kamu aja tuh. Kan kamu mah sama kita juga nggak pernah ikut main ini, main itu. Kenapa nggak di kerudung? Alasannya apa? Kan aku mikir ya, lah emang kenapa? Akhirnya aku googling lah pada saat itu sambil siaran. Pas aku googling, aku baru tahu ternyata orang Islam itu perempuan yang harus pakai kerudung, harus menutup aurat. Nangis lah jadi-jadinya malam itu. Jadi kalau logikanya udah masuk mah langsung kalau Iya. Valen tuh Aku tuh nangis sejadi-jadinya karena ngerasa kayak Allah tuh udah baik banget sama aku ya gitu. Terus kayak ya Allah, masa sama Allah cuma diminta naruh kain di kepala doang, ogah gitu kan. Akhirnya aku langsung lah tuh. Malam itu aku masih pakai celana pendek, besok paginya aku pakai kerudung. Allah. Sampai semua teman aku nggak ada yang nyapa aku, nggak kenal. Kan beda banget. Nah terus pada saat itu semua kontrak akhirnya di cancel karena aku pakai kerudung. Ya. kan beda. Konsekuensi. Tapi kan ya. tetap profesional MC. Karena pada saat aku pakai kerudung tuh kerudung belum ada istilah hijab kayak sekarang. Belum Masih, tren kayak sekarang. belum belum tren. sepopuler Iya. sekarang. Dan belum Belum bisa diterima sekarang. Betul. Dan dulu tuh kan aku bawain program yang memang menurut mereka ya Cair banget lah. nggak Ngepop cocok aja. juga Ngepop. gitu kalau Iya. misalkan pakai kerudung gitu. Aduh. Padahal waktu itu aku baru dapat kontrak di TV nasional, ada 3, tapi akhirnya yang 2 di cancel, yang 1 dicobain dulu. Tapi ternyata pas dicobain nggak fit juga karena kan acaranya traveling, jadi pas pakai kerudung agak susah. Maksudnya karena kan belum ada hijab traveling ya kalau dulu gitu. Jadi travelingnya belum bisa di set. Jadi kalau pakai kerudung ya kerudungnya terbang kan. Iya. Saya manjat tebing waktu itu. Lagi manjat tebing kerudungnya terbang kan. Kan Kameramennya iya. susah ngetek Iya. lagi, Nggak mundur cocok. lagi, naik Iya. lagi kayak wow, jadi lama sekali ya. Akhirnya ya udah tuh di cancel. Program yang di TV lokal yang udah jalan 5 tahun juga sempat di Tiga-tiganya cancel. Terus program di TV lokal yang udah 5 tahun aku nge-host program itu sama dibekuin dulu karena aku pakai kerudung. Terus kan itu akhir tahun tuh, ingat banget bulan November. Jadi udah banyak job yang buat tahun baru Iya. gitu ya. Di cancel juga Iya. semuanya Nggak dan masuk. semuanya uangnya aku refund. Kondisi keuangan itu pada saat itu tuh 0 karena aku baru beres bayar semesteran. Iya. Sampai kayak pokoknya aku berangkat ke kampus, makan semua dikasih sama teman-teman segeng. Allah. Gantian deh Len sama aku dianterinnya, gantian deh Len makannya dari aku gitu. Ya Allah. Terus kayak ya Allah, kenapa ya gitu. Ditambah orang tua tuh nggak setuju aku pakai kerudung karena kan kalau jobnya hilang kan otomatis Kaget. pemasukan berpengaruh kepada keluarga. Kaget. gitu. Jadi aku sempat didimin sama orang tua 2 tahun karena pakai kerudung. Terus dari situ bingung kan, duh gimana ya, ada nggak ya yang mau nyari MC tapi pakai kerudung, nggak apa-apa ya. Nah pada saat itu aku ditelepon lah sama teman aku ini, kan Iki. MC yuk sama Iki sama temannya Baba. Ya itu dia. MC yuk, Ki tapi aku udah pakai kerudung. Iki kaget, nggak mungkin kemarin masih ketemu pakai celana pendek. Serius Ki udah pakai kerudung, kata aku tuh.
coba tanyain dulu boleh nggak kalau pakai kerudung, karena kan ada trauma semua MC yang di cancel kan. Terus kebetulan emang acaranya agak formal, kalau pakai kerudung katanya, dan acara universitas, jadi boleh-boleh aja gitu. Jadi ya udah, akhirnya aku nge-MC pakai kerudung. Jadi MC pertama aku setelah aku pakai kerudung sempat gak ada job sama sekali itu dari Baba. Ya Allah, jalannya. Jadi aku ngerasa kayak ke dianya tuh aku tuh sebenarnya bukan tipikal orang yang ramah, Umi. Maksudnya kalau ketemu orang tuh pasti diem dulu. Kan takutnya orang ada yang nggak suka ya, langsung kita rame gitu. Jadi aku pasti diem dulu. Jadi Nanti kalau yang rame dia dulu. enggak dia juga dia. Jadi Kirain satu jadi yang aku kalau ketemu orang tuh pasti diem dulu gitu. Nanti kalau orangnya ternyata approach-nya rame, baru tuh bisa rame nih. Kan takutnya ada orang yang keganggu ya, kita tiba-tiba gitu. Jadi aku mesti diem dulu tuh. Nah kalau ke dia enggak, aku langsung ramah. Karena aku ada perasaan kayak makasih ya udah ngasih aku job setelah semua job aku di cancel gitu. Momennya tuh pas. Makanya pas ketemu dia aku langsung ramah. Makanya kalau tadi di POV Baba bilang bubunya hangat, karena emang aku juga ada perasaan makasih ya gitu. Iya. Ini aku bisa makan lagi habis ini gitu. Karena itu job pertama gitu. Nah baru dianterin sama Baba itu buat briefing acara selanjutnya gitu di IO yang lain. Cuman kan tetap aja acara pertamanya dari Baba dulu nih gitu. Terus buat habis porto, karena kan aku pas pakai kerudung semua foto aku hapusin. Iya. Jadi aku nggak punya porto lagi tuh, foto nge-MC pakai kerudung tuh kan nggak ada gitu. Nah kalau di internet nggak ada tuh foto Bubu dulu. Ya karena udah aku hapusin. Alhamdulillah. Jadi pas pakai kerudung tuh malamnya aku langsung mutusin pakai kerudung, aku deletein semua foto. Pikir mah diarsip dulu gitu ya. Enggak, di-delete. Langsung di-delete. Di-delete. Jadi pas orang nanya, bener nggak bisa nge-MC? Udah dihapus fotonya gitu. Gimana ya gitu. Jadi kan bingung. Nah untung ada event Baba, ada fotonya. Nah itu aku pakai buat portfolio. Buat porto baru nih aku nge-MC pakai kerudung. Bener lo bisa nge-MC, ada lo videonya, ada lo fotonya gitu. Nah itu ke Baba gimana? Nah terus pas ke Baba butuh pengakuan banget ya. Belum dijawab. Jadi flashback dulu. Nah pas ketemu sama Baba tuh awalnya biasa aja karena mikirnya orang baik yang ngasih job aja, makasih ya gitu. Tapi nggak kepikiran apa-apa. Udah cuman sampai situ, malah kepikirannya kayak kalau nanti pokoknya kalau dia nanti butuh event lagi, aku siap nggak usah pakai red card juga nggak apa-apa, karena dia orang pertama yang ngasih aku job ketika semua orang dengan kerudung tidak mau ngasih aku job kan aku pakai kerudung gitu kan. Ternyata sekarang saya yang setor tiap bulan. Itu dia. Jadi apa? Cuman sampai situ doang tuh pemikirannya Umi. Nah terus udah beres-beres itu, beberapa hari kemudian emang Baba ngechatin terus kan. Baba ngechatin terus, ngajakin ketemu, ngajakin makan. Cuman kan pola pikir aku masih pola pikir yang pada saat itu kayak ngapain gitu. Karena dulu aku sempat mikir kayaknya aku nikahnya nanti di umur 30 lebih deh kayaknya gitu. Karena kan mikirnya pengen settle banget dulu gitu. Jadi kan nggak kepikiran lah gitu nikah dan lain-lain. Tapi karena dia ngechatin terus, akhirnya udahlah kita ketemu, ngobrol, langsung aku tembak. Ngechatin tuh emang mau ngapain, suka ya gitu. So aku langsung bilang kalau suka sama aku mah nggak usah lah, capek. Karena lama nih pasti gitu. Maksudnya aku ngejelasin juga ke dia kalau emang mau nyari pacar jangan ke aku, nanti kamu buang-buang waktu, buang tenaga. Mau dicariin nggak, mau cewek yang kayak gimana? Awalnya gitu dulu. Penting jangan aku. Iya, karena takutnya kan mungkin dia punya target pengen nikah cepat atau apa gitu. Aku mah belum sampai sana, mending cari yang emang bener aja. Terus kata dia enggak, terus ya udah aku balikin. Terus emang kalau pengen lebih deket biar apa? Kalau misalkan nanti cocok gimana? Emang udah siap kalau nanti udah cocok terus harus nikah? Emang udah siap kalau nanti udah nikah terus jadi bapak langsung emang udah siap gitu. Langsung aku tembak gitu. Dia kaget kayaknya. Nggak ngabarin dulu ya. Nggak ngabarin dulu tuh berapa hari, tapi ternyata dia nanyain ke temen-temennya kayak. Jadi saya background checking. Iya. Gitu. Iya. Sebenarnya kalau kaget mah enggak, karena memang dari awal pas mau kenal tuh kayaknya mau langsung aja. Serius. Mau serius. Cuman kita saling ngeliatin kondisi yang tadi Bubu bilang itu pun yang Baba bilang juga bahwa saya juga gini kondisinya sekarang lagi di sini gitu. Justru yang mau ditanya kalau misalkan saya dengan kondisi gini
apa sih yang kamu pegang kalau tetap mau sama saya? Waktu itu gitu. Terus akhirnya setelah ngobrol, Baba coba tanya ke orang-orang, maksudnya kayak Evalin tuh gimana gitu ya. Aku juga ada yang kenal sama Baba, aku tanya juga Baba tuh gimana. Akhirnya ya udah kita setuju untuk serius. Untuk serius dan mengenal satu sama lain gitu, kenal sama keluarganya dia juga, cocok enggak gitu kan. Pengennya kalau nanti nikah ya, pada saat itu ya nanti nikah ya aku juga harus cocok sama keluarganya dia, keluarga besar dia, begitu juga dia sama aku. Jadi kita kenal lebih dalam, lebih kenal sama keluarganya, lebih kenal sama teman-temannya. Cocok kan nih teman-teman, cocok, oke. Keluarga cocok, teman oke, gitu. Jadi checklist. Tapi hebat Baba, kan baru putus sama yang sebelumnya. Kok secepat itu move on? Apa memang hadirnya Cici Valen mengalihkan dunia itu? Sebenarnya kehitungnya setahun, Boset. Setahun. Lama. Jadi setahun beres. Sudah pulih lah. Billy masih coba kenal ini, cuman nggak cocok gitu. Nggak cocok. Pas ke dia, barulah membulatkan tekad gitu. Jadi kayak sebelumnya mah kan karena Billy tuh pelatih teater atau kabaret ya, Boset. Jadi nggak pernah banyak mikirin diri sendiri, dan itu juga jadi kekhawatiran almarhumah ibu, karena begitu misalkan ada proyek segini, Billy-nya cuma berapa, dibagiin ke anak-anak yang banyak, dan uang itu tidak pernah terkumpul pada akhirnya. Dan karena kebiasaan ikut lomba, ngebanyakin keperluan tim gitu ya, Billy nganggap mereka adik gitu. Jadi kalau ada job Billy kasihin. Ibu tuh ngeliat kayak, Bil, kayaknya kamu fokus ke orang lain terus deh. Ini kayaknya ada saatnya kamu berhenti dulu. Kamu juga fokus ke diri sendiri gitu. Dan memang waktu itu tidak ada indikator makna sukses itu seperti apa gitu. Cuman pas dia bilang, saya mau serius. Nah di situ baru nyari tahu tuh, oh menikah tuh seperti ini, harus punya kematangan segini, kesiapan segini, ekonomi segini. Barulah Billy breakdown lagi di tuh. Billy kerja gini, Billy bisanya ini, dari sini Billy bisa ngapain gitu. Akhirnya itu di breakdown, di list dengan kondisi papa kanker paru, ibu pensiun, Billy yang pegang. Di situ dan tuh. itu juga diobrolin kok, maksudnya kayak nih gini gitu. Terus aku bilang kan ya aku bukan cari yang udah mapan 100% gitu ya. Maksudnya kan aku ngeliat juga orang tuh ada potensinya atau enggak gitu. Terus kan orang tuh dilihat bisa kerja keras atau enggak. Karena kan kalau misalkan dibilang mapan, aku punya track record yang melihat orang tua aku mapan banget, dan akhirnya juga ketika nggak bisa ngebalance dan segala macam kan nggak bisa bertahan juga gitu. Tapi kan kalau ngelihat sisi orangnya, dia memang pekerja keras, dia potensial, mau sesusah apapun jalannya, ya dia bisa jalaninnya gitu kan, yang dicari gitu. Jadi pas ketemu sama Baba bisa jelasin dan lain-lain kayak ini nih gitu. Itu yang bikin akhirnya Bubu yakin dan mau menikah sebelum umur 30. Betul, aku nikah berarti kita umur 2 ya. 22. Udah selesai kuliah. 22 jauh awal. banget dari targetnya. Jauh banget. Bubu. Belum beres kuliah lagi tuh. Sebegitu meyakinkan laki ini. Betul. Billy juga belum beres kuliah. Iya. Jadi ini nikah sama-sama masih kuliah. Iya. Tuh buat teman-teman, contoh. Ya, masih kuliah. Belum selesai kuliah. Terus akhirnya singkat cerita menikah. Ya kan? Nah, proses menikah tuh justru di sini kalau bicara hidup pace yang salah satu perih di kehidupan Billy itu di sini Jadi pada saat papa sakit, ibu pensiun, Billy mulai pegang tuh, Billy ngurus kabaret paralel sama kerja kan. Nah, ajaibnya itu Billy kerja di satu instansi ini tuh tanpa ijazah S1. Dikarenakan pengalaman. Jadi si manajernya hiring langsung. Saya niatnya ke sana magang. Kang Billy gimana kalau Kang Billy kerja aja di sini? Saya akan usahakan Kang Billy bisa masuk dengan bisa mendapatkan gaji setara S1. Walaupun belum selesai. Iya, nggak bisa Pak. Di sini kondisi ayah saya sakit, ibu saya pensiun, saya harus cepat-cepat lulus. Gajinya sekian Kang Billy. Oh oke, ambil. Iya. Keputusannya karena gaji. Iya. Karena kan jelas, realistis aja di sini ya. Tapi hebat nih.
Ya, buat teman-teman ya, ini menurut saya 2 orang sandwich generation. Iya. Kejepit, sakit, bapak kanker paru, ibu pensiun, rumah tangga keluarga lagi bangkrut dari ayah, dan tidak punya Sama-sama apa-apa. Sama-sama jadi fighter, sama-sama jadi tulang punggung. Iya. Nah kayaknya itu Pak Ustadz. Itu Pak Ustadz yang bikin aku tuh Ih, akhirnya keren banget. Itu yang Pas kenapa ngobrol ketemu- tuh kita tuh masuk. Nyambung, Iya. sama-sama tersakiti soalnya. pas ketemu sama Baba tuh kayak aku tuh ada fase aku perempuan. Aku aja bisa gini loh gitu. Hebat ya. Pengen dapet cowok yang lebih kuat lagi gitu. Masa kuat sendiri kan gitu Nah, capek. Ibu wafat. Ya, jadi pas akhirnya udah oke nih, udah oke, kerja lah. Nah kerja di situ, kerja di kabar itu alhamdulillah jalan Pak Ustadz. Jadi job tuh banyak. Sebulan tuh Billy bisa 4 job dan dihandle sama anak-anak didik gitu. Jalan. Nah dari situ punya uang, memutuskan berhenti, akhirnya buka usaha. Berdua sama teman, buka usaha, ternyata bangkrut. Allah. Di pertengahan nih bangkrut, diajak ke radio, kerja beberapa bulan lah di situ karena nggak cocok secara Billy menuhin kebutuhan buat di keluarga tuh nggak pas waktu itu uang. Kan lokal ya di sana gitu. Akhirnya Billy memutuskan kayaknya ini nggak akan jalan, malah dejavu malah kabaretnya yang jalan. Malah kabaretnya yang jalan. Diajak sama di tempat kerja yang pertama. Ternyata di sini atasannya keluar, dia buat satu perusahaan baru, terus ngebuat kayak tempat yang kreatif hub lah di situ. Tapi kreatif hubnya tuh disupport banget gitu dengan modal yang besar lah. Dibawalah di sana Billy jadi markom. Keren. Itu udah nikah? Belum. Belum. Ini masih proses nih. Nah pas di sini jadi markom, Billy banyak belajar. Banyak belajar. Nah, kan jadi markom nih orang-orang datang ngasihin proposal. Akhirnya Billy pelajarin nih. Akhirnya pelajarin, memutuskanlah buat IO. Oh, di situ sejarah. Udah mulai ada kepikiran nih. Ngajaklah tim yang di kabaret. Kamu mau nggak saya buat gini. Oke, tapi kita jalan paralel aja ya, sambil dulu aja ya. Oh iya, oke. Nah di situ malah dikasih naik jabatan. Jadi satu orang masuk jadi manajer S2. Billy kan belum lulus. Tapi karena Billy bisa handle di sana, ada project gede dan alhamdulillah ke-handle, naiklah dikasih naik jabatan. Yang ini nggak naik, yang ini dipindahin divisi, Billy jadi naik. Jadi sangat bersyukur sekali gitu. Wah lagi senang-senangnya, Ustadz 2 bulan, lagi seneng. Jabatan bagus, kayak udah pede lah. Udah berani ngambil. Udah 2 digit soalnya gaji juga. Gaji udah 2 digit kan cukup lah ya. Masih sendiri lagi waktu itu. Iya, cukup lah. Ngasih ibu berapa tuh udah sekian, dapat, ya ngasih Allah. ini berapa udah dapat. Udahlah jalan. 3 bulan dari situ CEO kami istilahnya mah digulingkan dan harus keluar gerbong. Dan Billy di gerbong situ. Iya, ikut keluar. Ikut keluar. Oh. Hari itu ikut keluar, hari itu papa meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dia lagi Bener detik-detik langsung. terdown. Langsung jatuh Berbagi. langsung ya. Jadi Mencoba naik kenal, yuk bareng-bareng yuk. Jatuh. Itu belum nikah, Iya. baru mau ya. Iya. kanker paru. Papa iya. Akhirnya 3 tahun setengah papa bertahan. Kanker paru kuat, kehitungnya memang almarhum ini tuh kuat gitu. Ya udah akhirnya meninggal lah di situ. Nah posisi meninggal tuh Billy kan tadi Billy cerita tadi bisnis ya. Nah dari bisnis ini Billy menghasilkan bisnis empek-empek hitam gitu. Nah bisnis empek-empek ini laku, masuk ke TV-TV. Pempek hitam gimana tuh? Jadi empek-empeknya Billy pakai karkol. Iya, jadi warnanya jadi hitam. Jadi Billy mau bisa buat empek-empek. Emang orang kreatif. Emang Ya, bisa buat. boleh ya nanti tas ya. Siap, nanti Billy buatin. Pempek hitam ya? Ya bulan puasa lah Billy kirim. Masya Allah. Karena Billy yang masak sendiri. Iya. Dia yang masak. Pakai karkol. Pakai karkol. Arangnya arang apa? Arang batok apa arang bambu. Arang bambu ada tuh. Keren banget Bukan nih orang. arang kelapa, bukan. Jadi bisa ngurangin kadar kolesterol di si empek-empeknya. Udah jalan, Billy kan kerja nih. Iya. Nah Billy serahin ke ibu sebagai Sim. mainannya ibu. Iya. Ibu biar ibu jalan. Ya. Ternyata nggak fokus karena sambil ngurus papa kan. Nah pas papa meninggal ibu juga baru bilang Bil nggak jalan katanya tuh.
nggak jalan, dah ibu ngurus papa katanya. Iya. Ya udahlah nggak apa-apalah, yang penting mah ibu ada mainan, pelepasnya stresnya ibu lah. Nah pas udah meninggal ini, kita juga keluar dari kantor, Billy nggak ngomong Pak Ustadz. Ya gimana mau ngomongnya? Ibu lagi sedih. Terus Billy bilang ke Valen, aku kayaknya akan jadi. Dia nggak pede. Iya. Karena sudah tidak ada kerjaan. Coba bilang dulu aja ke mama, ke mama kamu. Nah ini keren sih, Mama tuh sampai hari ini tuh jadi kayak sahabat ya sama Billy. Jadi hubungan mertua dan menantunya tuh cukup lucu gitu. Karena kita benar-benar main, ngomongnya juga nggak resmi-resmi banget kalau sama mama. Kayak bestie. Kayak bestie aja kalau sama mama. Coba bilang dulu, kalau kata mama oke, saya baru mau lanjut. Kalau nggak mau kamu cari yang lain aja. Karena saya nggak mungkin, nggak ada nih. Tapi kalau dari aku mah tetap yakin. Mama kata-katanya cukup ngemotivasi. Bagus. Billy mah jangan kerja di kantor. Usaha aja. Nggak cocok. Billy mah cocoknya usaha. Mau ngapain beres ini? Nah kan bilang gitu. Naik lagi full langsung baterainya. Langsung full, langsung semangat. Tapi nggak ngomong ke ibu tetap. Nggak ngomong, papa meninggal. Terus karena meninggalnya tuh baru hari kita pun beres di kantor, jadi masih dikasih karangan bunga sama kantor. Jadi masih itulah hal yang masih bisa ibu percaya. Masih ada kantor. Ada Anaknya sudah tidak kantor. Nah setelah beres itu setiap harinya kan jadwal mulai berbeda, mulai terlihatlah sama ibu. Walaupun Billy berusaha menutupi. Saya balik tuh pasti ke sekretariatnya si kabaret saya nih, kan saya memang sewa satu kantor buat itu. Nah disitulah ngurus berdua R&D lah gitu. Kita nanti bakal gini, marketingnya bakal gini, ini bakal gini, bakal gini, bakal gini. Cuman kan belum ada job. Betul. Belum ada job nih. Dan Billy nggak berani ngomong. Iya. Nggak berani ngomong ke ibu. Sampai nanti jobnya ada. Gitu. Udah. Yang dia tahu masih ngantor aja. Yang dia tahu, yang kita harap dia taunya begitu. Iya. Akhirnya dia yang merhatiin, kayaknya dia tuh merhatiin. 6 bulan dari situ kan di kabaret nih ada divisi kostum. Billy jual sewa kostum gitu. Ternyata ada yang nelfon dari salah satu bank syariah. Belum merger dulu, makanya masih satu. Halo, ini dengan ini saya mau sewa kostum, kata dia. Oh oke. Kemarin kami acara tahun baru kami pegang. Kami ada kostum itu. Keperluannya buat apa Pak? Buat rakar. Oh sebentar, nanti saya kesana aja Pak ya. Saya mau jelasin sesuatu. Akhirnya Billy samperin, meeting. Billy tawarin lah. Saya aja yang pegang Pak acaranya. Sekalian, bukan kostumnya. Sekalian, saya kayaknya bisa gini-gini. Emang Kang Billy bisa nih dapat segini. Saya margin saya segini. Dan dari awal, Pak Ustadz, semenjak saya belajar dikit-dikit soal fikih muamalah, dari awal tuh saya kasih tahu margin saya berapa. Ini margin saya segini. Saya nggak ngambil gede. Oke, katanya. Pede, Pak Ustadz. Nggak pakai pitching, langsung tunjuk. Langsung tunjuk. Wah, pede. Buat surah. SPK, deal, jadi bahan kan. Akhirnya inilah yang Billy pakai untuk berani berhadapan dengan ibu. Akhirnya ini nih gitu. Nah sebelum kejadian itu kan ada fase stres sebenarnya. Nah di fase stres di bulan kedua, Billy pernah pulang malam beres nge-marketingin, belum ada hasil tuh. Naik ke atas kan setelah papa meninggal. Billy minta ibu pindah ke rumah nenek di Arca Manik di Bandung. Akhirnya kita tinggalnya di situ dulu. Jam 12:30 Pak Ustadz, Billy baru pulang ya ke lantai 2. Kan rumahnya itu memang agak horor ya. Di belakang Billy naik tangga. Ibu tuh lagi diam gini di tengah-tengah. Kan kita kaget ya lihatnya. Astagfirullahaladzim pas lihatnya. Ibu ngapain di sini? Enggak, ibu mah lagi diam aja, lagi ngaso. Nah akhirnya Billy memberanikan diri cerita. Awalnya Billy mau memotivasi ibu supaya mau dagang lagi pempek. Hidupin lagi dong. Tapi mungkin cara Billy-nya ngomongnya aneh, lebih ke aneh. Bu, kan selama ini 3,5 tahun tuh Abili jadi tulang punggung keluarga. Abili mau berkeluarga. Tapi kalau Abili harus terus memberi, ada fase Abili nggak bisa jeda, Abili nggak bisa ngumpulin duit. Jadi sebenarnya niatnya adalah biar ibu mau jualan lagi pempek. Iya. Tapi ngomongnya kenapa ke situ?
Karena ingin ngejelasin ya biar ibu mau jualan pempek dan Billy jelasin Billy mau nikah. Iya. Spill dikit-dikit. Ibu ngomong gini Pak Ustadz. Gak usah lah mikir kayak gitu Bill, tenang aja. Bentar lagi juga ini semuanya buat Billy sama Bella. Tanda tanya tuh. Kok ngomongnya gini? Tiba-tiba ibu ngomong gitu. Jadi tengah malam 12:30. Tiba-tiba ibu ngomong gitu. Jadi pas Billy pancing biar jualan pempek lagi, biar ada kegiatan. Karena yang penting kan ibu ada kegiatan nih. Papahnya sudah tidak ada. Pempek bisa jalan lagi nih gitu. Nggak usah lah Billy, bentar lagi juga ini buat Billy sama Bella. Beres dari situ Billy tidur, ibu tidur, ngomong ke adiknya Billy. Hal yang sama. Ibu mah nggak mau pas kalian punya anak, ibu masih ada. Allah. Ibu mah cuman ingin setelah kalian terprovide sama ibu, cukup ibu mah. Sampai situ aja ibu mah. Ibu mah nggak mau nyusahin kalian sampai tua. Ngomong gitu ke adik. Ibu tuh. Ya kita nggak tahu. Setelah beres itu kan jalan 1 bulan lagi Billy dapat si SPK-nya. Kejadian lah. Akhirnya malam dengan PD Billy. Bu, Billy mau ngobrol. Kan KPI-nya ibu jadi anak yang soleh tuh Billy lulus S1. Tapi kan pada saat mau S1 tidak bisa lulus nih karena kerjaan jadi tulang punggung keluarga. Bu, kalau KPI Billy jadi anak yang soleh adalah lulus, berat. Boleh nggak kita negosiasi lagi? Sok Billy maunya gimana? Bu Abli jujur, sebenarnya Abli sudah tidak kerja. Tahu kok ibu. Ibu tuh intuisinya memang bagus. Jadi dia dulu bankir, banker, jabatannya udah lumayan. Jadi memang pintar, nggak bisa dibodoh-bodohin kalau dia mah. Udah tahu ibu, udah tahu. Nah, karena ibu di bank, ibu ngomong ini, Bill, ambil baiknya, buang buruknya. Billy jangan ulangi apa yang ibu lakuin, apa yang ibu udah jadi milestone. Billy harus tahu ambil yang baiknya, Billy usahain yang lain. Ibu mah setuju Billy usaha, karena ternyata Billy mah karakternya usaha gitu. Oke. Billy mau liatin bu, ini Billy ada SPK, ini kerjaan Billy gini. Jadi Billy mau buat IO. Setuju kata ibu. Allah. Dapat ridho. Dapat. Oke, jadi Billy mau lulus kapan aja terserah. Yang penting Billy ini jalanin. Sama jangan terlalu aktif kabarnya. Kasihin ke yang lain aja kata ibu. Akhirnya deal tuh. Pak Ustadz. Ngobrol tuh semalam. Tiba-tiba dia nyeritain emas dia digade karena adik mau lulus S1. Kalau adik mau lulus. Bil, ibu tuh ini di sini ya. Ngadain emas. Nih suratnya ini. Allah. Marah Bil itu ya. Kenapa nggak ngomong? Nggak lah. Bil udah banyak ngasih ke ibu. Ibu mau usahain yang lain-lain dulu aja. Jadi Pak Ustadz dari pensiun sampai papa meninggal, uang dikumpulin sama ibu seumur hidup habis Pak Ustadz. Habis Pak Ustadz. Untuk adik pengobatan. Karena adik itu akhirnya adik Billy itu namanya Bella. Bella tuh kerja. Jadi kerja sambil kuliah. Waduh. Adik kerja sambil kuliah buat ngehidupin diri dia, Billy kerja untuk ngehidupin keluarga. Nah, ada yang hal ibu aneh. Di malam itu ngomong, ibu tuh bingung. Semenjak Billy kerja, semua tuh kecukupin. Kenapa ya? Ibu tuh bilang seperti itu. Nah, terus ibu bilang, yaudah jangan ini, ambil baiknya, buang buruknya. Kata-kata ibu tuh sampai sekarang banyak yang terngiang-ngiang gitu. Karena orangnya tuh intuitif banget gitu. Orangnya tuh ngasih tahu tuh bagus banget. Akhirnya udah deal. Billy IO jalan ya. Oke, siap. Billy besok mau event ya Bu ya. Eventnya di Jogja Pak Ustadz. Yaudah, eventnya di Jogja. Siap. Billy berangkat pakai apa? Pakai kereta. Oke, berangkat jam berapa? Subuh. Udah siap. Bangun, subuh, sholat. Dikasih ubi sama ibu, ubi cilembu. Dan Billy memang sukanya ubi cilembu. Makan beres, set, Bu pergi, dah. Billy nyampe, kereta, berangkat. Tidur kan, Pak Ustadz. Bangun 10:30, telepon. Adik, Billy, ibu jatuh dari kamar mandi. Itu teh Amin 1 teh baru ngobrol. Jadi ibu jatuh dari kamar mandi, pembuluh darah pecah. Pak Ustadz, pembuluh darah pecah. Udah bingung, adik bingung, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit udah vonis, udah tinggal nunggu ini mah. Tuh masih di jalan, masih Jogja. Iya, Ustadz. Jadi Billy nyampe ke sana,
Akhirnya Billy memutuskan balik lagi. Baliknya mau pakai pesawat 12:30 siang. Delay sampai jam 10 malam. Hah, delaynya? Iya. Allah. Jadi Billy gini. Di Ya. Bandung kondisi Valen, adik sama keluarga gitu. Karena kan maksudnya aku sambil nemenin adiknya. Iya. Terus Ya ternyata ibu tuh memang nunggu. Jadi pas Billy malam berangkat tuh, Billy ingat banget 11:40 malam malam proses. sampai Bandung. 1 kali ya, 1 deh. 11:40, wah udah kalang kabut gitu, mau duduk. Di telinga itu Pak Ustadz, jelas banget suara ibu. Billy nyampe, ibu udah nggak ada ya? Iya, ada itu. Allah. Billy nyampe, ibu udah nggak ada ya? Itu ngomongnya kapan? 11:40 pas Billy duduk, mau di pesawat. Oh, Pas Ada suara mau itu. terbang dari Jogja ke Bandung. Mbak mau silent, Iya. mau nggak airplane. Iya. Ya udah, Billy tidur. Nyampe Bandung, buka handphone 11:45. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Billy nyampe, ibu nggak ada. Udah nggak ada. Kan papa gitu, Iya. ibu gitu. Kalau ke adik, adik mah selalu, kalau bahasa Sundanya mah nungkulan gitu, selalu ada. Kalau ibu mah gitu. Kalau Billy nggak ada. Jadi pas udah nyampe, udah ngeliat ya udah jenazah aja, udah jenazah. Valen ada di situ, adik ada di situ, bereslah di situ teh. Allah. Dan itu tuh pukulan paling kuat ya, karena kalau papa kan ada proses sakit, Iya. Yang tiba-tiba kalau ibu nggak ada. Sehat banget. jatuh Waktu aja. ditinggal. Sehat. Jadi itu ubi terakhir Lebih gitu. terakhir itu. Obrolan terakhir. Obrolan terakhir tuh, makanya Billy tuh aneh kenapa nyeritain semuanya ya gitu. Kan itu mah diceritain semua Pak Ustadz. Sampai ternyata ibu tuh punya tanah yang tidak diurus, yang kalau bisa Billy urus. Nah sekarang udah Billy jadiin gudang buat kantor. Jadi baru kebuka di situ semua. Allah. Malam cerita sampai jam 11:30. Ini gini ya Bill, ini gini ya Bill, ini gini. Dan yang paling ngerinya ibu ya Pak Ustadz. Jadi ibu tuh ngeset bisnis Billy dari malam itu. Billy nanti 3 tahun dari sini orang tuh udah nggak kayak gini. Jadi dia apa bilang gini, Billy nanti di tahun depan tuh segala serba outsource. Billy harus cari orang tuh kayak gini, nanti dapatnya dari sini. Dan itu kejadian di tahun hari ini gitu. Emang pinter banget. Iya, Dan keren. Kang Billy waktu almarhumah ibu ketemu Valen udah oke, setuju. Udah oke. Dan itu juga ceritanya dikenalinnya tuh 3 kali ya. Udah sempat berantem bareng gitu. Jadi udah sempat jalan-jalan gitu. Nah yang sedih pas besoknya yang belum ketemu tuh mama sama ibu. Oh. Belum iya. ketemu tuh mama sama ibu. Belum ketemu keluarga tuh gitu. Besoknya kan pada datang ke rumah. Karena meninggalnya malam, dipagiin kan. Lagi sedih gini, Billy ke depan. Datanglah Valen sama mama, Ibunya. sama papa. Datang. Billy ngapain Pak Ustadz? Billy lari ke belakang. Billy nyariin ibu. Mau dikenalin. Padahal ibunya Kan udah udah wafat. jadi jenazah. Iya, jadi nggak ada di pikiran ibu Oh, tuh alam bawah meninggal. sadar antum tuh ibu masih ada. Iya, itu nangisnya Billy pas ibu tuh yang di depan itu, Astagfirullah. yang tidur di depan tuh ibu Oh, gitu. Jadi pas ada mamanya Valen ke belakang. Bu gitu mau mengabari. Iya, lari ke belakang. Bu, 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 semua teh ngeliatin. Robi. Ngapain gitu ya? Pas ngeliat gini balik, lihat ke depan Iya, gitu. ibu kok wafat ya. Iya, ibu teh yang meninggal yang di depan tuh itu teh ibu. Masih kan nggak Nangis. percaya, wah ibu tuh udah nggak ada.